Al-Baqarah 148 169. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada balasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatmu kepadamu dan agar kamu mendapatkan petunjuk. As-Sud radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, orang-orang musyrik Mekah berkata, Muhammad bingung dengan agamanya. Sekarang ia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kalian. Ia sadar bahwa kalian lebih benar. Ia bingung dan ingin masuk agama lain. Allah lalu menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dari hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Mengenal kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya sebagaimana apa yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. Hidup dalam alam lain yang bukan alam kita ini, tempat mereka dapat mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya kepada Allah, hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan kehidupan di alam itu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Umar bin Al-Hamam radhiyallahu anhu gugur dalam perang Badar. Allah lalu menurunkan ayat ini terkait dengan Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain yang gugur sebagai syuhada. Hadis riwayat Ibnu Mandah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji di Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan siapa yang dengan kerelaan hati keduanya, dan siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui.
Asbabun Nurul ayat 158. Asim bin Sulaiman radhiyallahu an bertanya kepada anak radhiyallahu an tentang Safa dan Marwah. Anas radhiyallahu an lalu berkata, menurut kami ritual di antara keduanya merupakan kebiasaan jahiliyah. Oleh karena itu ketika Islam datang maka kami pun tidak melakukan sa'i di antara keduanya. Allah kemudian menurunkan ayat ini, hadis riwayat Bukhari. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Muazzin bin Jabal radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, dan Kharijah bin Sa'id radhiyallahu anhu bertanya kepada golongan pendeta Yahudi tentang kehidupan Taurat. Namun para pendeta Yahudi itu menyembunyikan hal tersebut dan enggan memberitahu mereka. Maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itulah mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya, laknat tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalimat ini dinamakan kalimat istiraj, pernyataan kembali kepada Allah. Disunahkan menyebutkan pada waktu ditimpa musibah, baik besar atau kecil, tempat-tempat beribadah kepada Allah, berjalan dan berlari-lari kecil 7 kali antara Safa dan Marwah. Ketika melakukan ibadah haji atau umrah, Allah mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa, sebab sebagaimana sahabat merasa keberatan mengerjakan syai di situ. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan disebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan berkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Atta radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kaum kafir atau Quraisy Mekah berkata, bagaimana mungkin Tuhan yang satu bisa menyukupi seluruh umat manusia? Maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Khatim 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti
berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan. Dan mereka, bagaimana mereka berlepas tangan dari kami? Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanyalah menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang kamu ketahui tentang Allah. Hadis seputar ayat ini, ayat 68, surat 68, surat 69, dari Iyad bin Hamar al-Mujassi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya setiap harta benda yang telah aku anugerahkan kepada para hamba-hambaku adalah halal yang mereka halal bagi mereka, dan sesungguhnya aku menciptakan mereka dalam keadaan suci. Lalu datanglah setan kepada mereka, ia mengalihkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan untuk mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Karena tempat itu bekas tempat berhala, dan pada masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i untuk menghilangkan rasa keberatan itu. Allah menurunkan ayat ini. Allah mensyukuri hambanya, memberi pahala terhadap amalannya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya. Berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan menjelaskan kebenaran yang disembunyikan. Orang-orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya ketika orang-orang yang zalim tersebut melihat sesembahan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ialah menyebut dengan lidah, mengingat dengan hati akan kebesaran Tuhan, dan mensucikannya serta mengagungkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkan salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Bersalawat 10 kali, Allah balas 100 kali rahmat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadza amma ba'du. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkanlah segala urusanku, perjelas lidah kekakuanku, agar mereka mengerti perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.